2 Desember 2012. Sebuah perjalanan menuju kota Cirebon dengan tujuan mempelajari kebudayaan kota ini. Kota Cirebon berada di Provinsi Jawa Barat. Kota ini berlokasi di pesisir utara Jawa atau dikenal dengan jalur Pantura yang menghubungkan Jakarta, Cirebon, Semarang, dan Surabaya. Kota Cirebon dikenal sebagai kota udang. Adapun nama Cirebon berasal dari kata caruban, yang dalam bahasa Sunda berarti campuran. Karena budaya Cirebon merupakan campuran dari berbagai budaya, seperti Sunda, Jawa, Tionghoa, dan Arab. Nama Cirebon juga merupakan penggabungan dari kata ci, yang berarti air atau sungai, dan rebon yang berarti udang dalam bahasa Sunda. Dan di perjalanan kali ini akan memfokuskan dalam mempelajari kebudayaan dari Keraton Kasepuhan. Keraton Kasepuhan merupakan keraton terbesar di antara 4 keraton Cirebon lainnya, yaitu Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan, dan Keraton Keprabonan. Awal keraton ini dulu bernama Keraton Pakumwati, dibuat oleh putra mahkota Pajajaran yang bernama Pangeran Walangkusa atau Pangeran Cakrabona, juga yang disebut juga Mbaku Cirebon. Keraton ini diserahkan kepada keponakannya sekaligus sebagai menantunya yang bernama Sesari Pejadulo yang bergelar dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Jati memperluas keraton ini ke barat daya, yaitu Keraton Kasepuhan pada tahun 1529. Nah, ini alhamdulillah Cirebon ini keraton maupun masjid masih komplit, masih ada. Kalau di Demak sama di Banten keratonnya sudah nggak ada, tinggal masjidnya saja. Nah, ini keraton ini, Kasepuhan ini kebetulan di Cirebon ini paling besar, luasnya 25 hektar. Nah, ini urus-urusan keraton ini mulai dari depan, alun-alun Sangkala Buana, dulu untuk upacara akbar, latihan perang-perangan, latihan berbaris. Nah, di sebelah baratnya ada Masjid Agung Cipta Rasa, itu masjid buatan wali. Dan yang uniknya tiap hari Jumat di situ, tiap hari Jumat itu yang memandang adzan itu 7 orang. Nah, di mana-mana seluruh dunia nggak ada, kecuali di Kasepuhan saja yang disebut adzan pitu. Karena yang muadzin itu ada 7 orang. Nah, masuk sini ada bangunan tahan pendinding di itu depan utara itu namanya Pancaniti dan Pancarata. Dan ada jembatan kecil namanya jembatan Pangrawit, itu jembatan itu. Nah, terus yang sebelah timurnya ada kompleks Siti Inggil. Siti diambil dari bahasa Jawa artinya tanah, Inggil artinya tinggi. Nah, itu dulu tempat duduknya raja dan keluarganya sewaktu melihat acara di alun-alun yang disebut Sabtonan, karena acara itu dilakukan tiap hari Sabtu. Nah, tadi Mbak dan Mas yang beli tiket dikasih namanya pengada dulu tempat tugasnya lurah dalam, camat dalam, laskar dalam. Nah, masuk pintu gerbang ini yang disebut pintu geledegan. Geledegan artinya dulu tiap tamu masuk ke keraton ini digeledah, diperiksa ya oleh prajurit keraton dengan suara menggelegar seperti petir, seperti geledek. Nah, terus ini ada yang sebelah barat ada musola yang disebut Langgar Agung. Ini masih digunakan untuk sholat tiap waktu, tapi tiap tanggal 12 Mulud digunakan untuk upacara muludan. Ini di sini dibacakan kitab berjanji, marhabanan dan sebagainya. Nah, terus yang sebelah timur itu ada sumur, namanya sumur Kemandungan. Dulu airnya untuk mencuci alat-alat perang, nyuci keris, pedang, tombak dan sebagainya di sana.
Keraton Kasepuhan ini dulu didirikan oleh Gusti Suwun Kanjeng Sunan Gunung Jati berdasarkan syariat Islam ya. Jadi keraton ini berdiri bukan berdasarkan kemauan politis, tetapi berdasarkan syiar agama. Itu satu. Keduanya, dengan syiar Islam itu kan para wali dulu menyiarkan agama dengan akulturasi budaya. Akulturasi budaya makanya muncul ada wayang kulit, ada topeng, segala macam. Jadi sebetulnya masyarakat dengan keraton dari dulu masyarakat adalah bagian dari keraton dan keraton itu juga bagian dari masyarakat. Terbukti daripada banyak acara-acara di keraton ini yang juga diikuti oleh masyarakat. Mungkin sebentar lagi meludan puluhan ribu orang datang sini. Itu kan artinya secara emosional masyarakat Cirebon tidak lepas dari keraton. Keduanya, keraton Cirebon ini juga makanya namanya Cirebon itu kan caruban. Caruban itu adalah campuran. Dulu zaman Witana itu adalah wiwit anan umat. Itu cuma 36 rumah. Itu isi penduduk Cirebon itu satu ada penduduk seperti Jawa kita, Melayu ya, Jawa. Keduanya Arab. Ketiganya Cina. Jadi kalau ada orang-orang Chinese di sini yang mengatakan bahwa saya juga penduduk asli orang Cirebon, itu betul. Karena pada saat sebelum abad ke-15, abad ke-12, abad ke-13, itu Chinese sudah datang. Dibawa oleh Panglima Cheng Ho atau Laksamana Cheng Ho itu dulu. Jadi sebelum Putri Ongtin itu datang, juga sudah ada orang-orang Chinese di Cirebon. Karena pelabuhan Cirebon ini sebetulnya bukan di sini, dulunya itu di belakang Gunung Jati, itu pelabuhan Jumajan Jati. Itu besar dulu. Dan di situ ada kerajaan kecil namanya Singapura. Makanya jangan-jangan Singapura yang sekarang ini, itu kan dulu kan pernah ada Raffles di sini. Nah Singapura itu kan dulu kerajaan kecil di pelabuhan Jumajan Jati. Itu dari seluruh pedagang manapun datang di situ. Dari India, dari Arab, dari mana. Jadi jangan-jangan Raffles pada saat mendirikan Tumasik yang sekarang Singapura mungkin berdasarkan pemikiran di sini karena dulu besar di sini sebelum ada pelabuhan Jakarta, sebelum ada pelabuhan-pelabuhan lain. Jadi intinya masyarakat dan keraton ini tidak ada sekat ya perbedaan dan selama ini hubungannya selalu baik. Masyarakat Cirebon juga butuh keraton dan keraton juga butuh masyarakat. Keduanya masyarakat Cirebon memang kental sekali karena keraton ini bukan hanya sebatas pemimpin politik, tetapi lebih diutamakan pemimpin agama budaya. Begitu indahnya negeri ini. Sudah seharusnya kita saling menjaga budaya yang ada, saling mempertahankan apa yang kita miliki. Inilah akhir dari observasi ini. Terima kasih sudah menonton dan lestarikan terus budaya kita, budaya Indonesia.